Mana yang punya lihat dulu? Kayaknya bapaknya dulu deh. Perites ya langsung. Langsung perites. Apa gitu nih? Hah? Oh, udah bisa? Oh, ya sudah, kita pembukaan dulu lah. Udah. Tutup. Wih, gelap ya? Oh iya, internetnya nggak ada. Buatin dong. Ini lagi ngapain? Ngerjain apa? Apaan? Ngerjain tugas. Mau ulangan kah? Mana dulu? Hah? Oh. Baik, adik-adik semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu kan ya acara kita hari ini? Sudah ada yang tahu? Apa? Adik siapa namanya? Sel. Apa yang ditahuin terkait dengan kegiatan kita hari ini? Hah? Terkait bea cukai. Katanya hari ini ada sosialisasi terkait bea cukai. Kalau adiknya apa yang didengar? Terkait keuangan. Jadi gimana nabung gitu ya? Ngangguk. Yang paling ujung apa yang didengar acara kita hari ini? Bea cukai keuangan. Baik. Jadi kami hari ini dari Kementerian Keuangan ya. Saya Agus Kurniawan, salah satu pegawai Kementerian Keuangan, tapi kerjanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kalau di sini kantornya ada di Jalan KS Tubun di samping pom bensin. Ada yang udah pernah lihat? Samping pom bensin KS Tubun. Nah, kalau ini Kak Gina ini masih kuliah di STAN. Yang nanti lulusnya masuk di Kementerian Keuangan ya, gitu ya Kak Gina ya. Iya. Nah, itu yang lagi sibuk dengan laptopnya itu Kak Adip, calon pegawai Kementerian Keuangan. Ya. Amin. Kak Adip ini lagi mendaftar PNS di Kementerian Keuangan. Kemarin kalau dengar ya, ada beberapa lowongan di Kementerian Keuangan. Nah, salah satu pendaftarnya Kak Adip ini. Nanti adik-adik di sini kalau udah lulus SMA bisa daftar di Kementerian Keuangan, pakai jalur STAN bisa, pakai jalur langsung sebagai CPNS juga bisa. Ya, itu sebagai perkenalan awal. Apa yang akan kita sampaikan di pagi sampai nanti sekitar jam 10? Pertama terkait dengan tugas Kementerian Keuangan secara umum. Kemudian nanti ada juga kalau ada yang mau ya informasi terkait penerimaan sekolah tinggi akuntansi negara ya kalau ada yang mau. Kemudian kita juga akan nanti praktek lelang. Sudah ada yang pernah lihat atau pernah ikut lelang? Nanti kita akan praktekkan. Oh ya, ambil dulu Mas barangnya. Nanti kita akan praktekkan. Silakan nanti kalian menawar seperti lelang beneran ya. Nanti tata caranya kita akan sampaikan. Kemudian juga nanti kita akan sedikit berikan perencanaan keuangan. Mumpung adik-adik ini masih muda, kira-kira ada cita-cita apa nanti pada saat di umur 50 tahun atau pada saat nanti pensiun sekitar umur 60 tahun, ingin punya uang berapa? 10 miliar, 20 miliar, bisa direncanakan dari sekarang. Harus nabung berapa per bulan kalau ingin punya uang sekian miliar gitu. Nah, itu nanti bisa kita spill sedikit gitu ya. Supaya lebih semarak, tadi saya udah sempat nanya nih, ada yel-yel SMA 3 ternyata ya. Apa yelnya tadi? SMA 3? Hah? Apa? Maju bersama. Kok pada lupa?
Maju bersama, hebat semua. Saya ngomong SMA 3-nya nanti disambung dengan adik-adik semuanya ya. SMA 3 Maju bersama, hebat semua. kurang semangat. Kita ulang ya. Ini nanti di sini penuh dengan hadiah loh. Nanti yang semangat, yang bisa jawab, yang aktif kita kasih hadiah ya. Ada hadiahnya. Hadiahnya HP bisa tapi brosurnya ya. Brosur HP ini 16 ya, iPhone 16 brosurnya. Ulang ya. SMA 3 Maju bersama, hebat semua. Mantap. Ini lagi sibuk. Nah, ini hadiahnya udah kita bawa ini. Buka yang itu, Mas. Yang slide cuma satu itu. Buka slide yang satu. Slide yang bukan yang ini, yang ada presiden, yang cuma satu lembar. Baik, Kementerian Keuangan itu tugasnya banyak, kantornya juga banyak. Ya, pasti kalau pajak sudah pada tahu. Ternyata Kementerian Keuangan itu di luar pajak juga banyak. Contohnya DJKN itu juga bagian dari keuangan. Kira-kira ada yang tahu nggak? DJKN itu singkatannya apa? Di slide 2. Apa Mas? Mas. Adik ya, panggilnya adik aja ya. Okay. DJKN. Tahu? Ya? Kesejahteraan Nasional. Belum. Ada yang pengen jawab DJKN? Bisa di searching di HP. Silahkan di searching nanti ya. Nanti lagi download. DJKN itu adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Tugasnya apa? Tugasnya banyak. Ada 4. 1 lelang. Ya. 2 pengurusan piutang. Itu nagih hutang negara, nagih piutangnya negara. Kemudian penilaian. Penilaian apa? Penilaian aset negara. Yang keempat adalah pengelolaan aset negara. Itu baru 1 instansi. Masih ada lagi namanya DJPC tadi ya. Katanya mau sosialisasi terkait dengan DJPC. Apa DJPC tadi panjangannya? DJPC tahu? Ada yang tahu? DJPC? Biar semangat tak kasih hadiah nanti yang tahu ya. Tampilkan itu Mas yang mulai dari presidennya. Dibesarin. Nih kita kasih hadiah buku agenda. Ini ada logo Kementerian Keuangannya, tapi ini dari kantor KPKNL Semarang. Ini di bawah DJKN tadi. Ini di toko buku nggak ada nih. Jadi nanti bisa untuk gaya-gaya karena nggak ada orang yang punya. Udah kelihatan? Kelihatan nggak dari belakang? Coba digedein lagi, nggak usah kelihatan sampai bawahnya, sampai baris kedua aja, sampai baris. Nah ya. Oke ya, jadi presiden pasti adik-adik semua udah tahu ya. Nah, presiden ini punya pembantu bahasanya ya, punya pembantu menteri-menteri. Nah, menteri-menteri ini banyak sekali. Ada Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan berarti ya. Ada Menteri Dalam Negeri, berarti itu Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada Pak Prabowo kan? Nah, itu adalah Menteri Pertahanan, berarti Kementerian Pertahanan. Nah, di sini kita akan bicara Kementerian Keuangan. Itu yang tengah. Nah, Kementerian Keuangan ini di bawahnya itu banyak banget. Ada DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ada DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ada DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, coba buka lagi Mas, yang slide yang dari ini yang banyak itu, biar semuanya terlihat.
Yang halaman 25. Ya. Ya, besarin, Mas. Oke. Nah, ini adalah keluarga besar Kementerian Keuangan. Ada banyak sekali. Tadi udah saya sepil kan, ada DJKN, DJP, ternyata masih banyak lagi. Nah, contohnya Setjen nih. Saya ingin tahu nih, ada nggak yang tahu kepanjangan dari Setjen? Ada? Ada? Sekretariat Jenderal ya, Setjen. Kemudian ada BKF. Ini nanti tak kasih hadiah nih kalau yang bisa menjawab, tapi maju ke depan. Kasih hadiah ini. Ada yang berani nyoba? Ayo, tunjuk jari. Ayo, masa SMA 3 nggak ada yang berani? Ayo, tunjuk jari nanti di depan. Silakan lihat di HP cepet-cepetan. Nanti kalau udah lihat nanti sini maju. Ah, ini dia. Tepuk tangan dulu. Kepanjangan dari LNSW. Belum searching. Lah tadi searchingnya apa tadi? Oh ya udah BKF. Ya BKF apa tadi? Badan Kebijakan Fiskal. Kan jawab gitu aja dapat hadiah. Enak kan? Nah, foto dulu. Tepuk tangan dong. Ya. Ya, ini adalah keluarga besar dari Kementerian Keuangan. LNSW tadi Lembaga Nasional Single Window Agent Inspektorat Jenderal. Baik, sebelum kita lanjut, kita main-main dengan kuis Kahoot dulu. Kita nanti kasih hadiah kalau yang nilainya paling tinggi. Buka, Ma. Buka, Adip. Buka, Adip. Untuk ngetes seberapa jauh pengetahuan dari murid-murid di SMA 3 Tegal ya, terkait dengan Kementerian Keuangan. Nanti jawab secepat mungkin, tentunya yang benar ya, supaya dapat nilai yang paling tinggi. Yang nilainya paling tinggi, kita kasih hadiah lagi. Pada bawa HP kan? Ya. Nanti yang paling tinggi kita kasih hadiah lagi. Silakan, kodenya bisa dimasukkan. Nanti kita mulai sama-sama. Kalau sudah masuk semua, ya silakan. Rahma sudah masuk. Dari ini berapa nih? Ada berapa? 36. Udah 2, 3. Ayo, kita tunggu 1 menit lagi. Ya, udah 10 orang, kurang 26. Yuk. Ayo. Kita bikin santai aja ya. Jadi siang ini kita bikin santai. Yang biasanya belajar serius dengan fisika ya, kimia, sekarang kita belajar terkait dengan Kementerian Keuangan, tapi dibikin santai, ambil istirahat. Ayo. Masih belum semuanya sepertinya. 1055360 kodenya. Nanti yang juara pertama kita kasih hadiah buku agenda dari Kementerian Keuangan. Udah bisa ngesep? Ayo, sudah semua? Belum, yuk kita tunggu 1 menit. Tunggu 1 menit. Nah, ini ada juga ini. Walaupun ini tukang fotografer, tapi juga bagian dari tim kami. Perkenalkan dulu Kak, silahkan Kak. Perkenalkan diri, anaknya berapa, asalnya, silakan. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Laila.
Asalnya dari Pekanbaru Riau. Sekarang unit kerja saya di kantor yang ada di bawah naungan BPKN. Terima kasih. Profesinya Profesi saya sebagai penilai pemerintah analis pertama. apa tuh tugasnya? Saya Jadi pemateri dong. tugas saya sebagai penilai pemerintahan pertama yaitu adalah menilai aset-aset yang berasal dari APBN dan APBD seperti penilaian aset gedung pemerintah atau semua fasilitas-fasilitas yang berasal dari APBN. Udah masuk semua deh kayaknya, 33 ya. Yang 33 paling masuk. menarik atau yang paling spektakuler selama ini ada aset apa yang dinilai, Kak Laila? 33. Itu aset rampasan dari KPK, Pak. Berupa Ada berupa villa, kondotel, terus ada ini rampasan dari kejaksaan yaitu berupa kendaraan berat, alat berat, terus selanjutnya tanah juga. tanah ya. Nah itu ya adik-adik ya, Kak Laila ini profesinya sebagai penilai. Apapun bisa dinilai oleh Kak Laila tadi, dari mulai tanah, bangunan, kendaraan, kapal, pesawat terbang ya. Tuh. Kalau pingin profesinya seperti Kak Laila, silakan bisa masuk ke Kementerian Keuangan. Nanti bisa ditanya-tanya lebih lanjut terkait dengan proses cara masuknya ya. Kalau ada yang tertarik. Sudah belum semuanya? Ada yang belum? Oke, ya kita tunggu lagi. Sudah? 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 Sudah sini? Kan bisa Sudah? masuk. Sini sudah ya? Sini sudah? Sini sudah? Sini sudah. Oke. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pretest SMAN 3 Tegal. Pertanyaan pertama. Kepanjangan dari APBN. Langsung jawab. Tinggal diklik. Cepet-cepetan. Kalau lambat nanti nilainya berkurang. Tuh. Yang benar yang 7 ya, berarti ya. 7 orang benar. 6 orang sudah jawab tapi salah. Selebihnya berarti 20 orangan nggak sempat jawab ya. Ada rankingnya nggak? Siapa yang paling tinggi? Said suka nyabu ya. Nabu dah. Oh. Oh ya. Tuh, untuk sementara ranking pertama Said ya. Ini nih nanti hadiahnya ya. Kalau sampai selesai ya. Oke, pertanyaan kedua. Jadi harus cepat dan benar. Oke, lanjut. Kepanjangan DJP. Langsung klik. Ayo, yang mana? Kalau lambat nanti nilainya kurang. DJP. Nah, 8 orang benar, 14 salah, 4 salah, 1 salah. Ada juga yang belum sempat jawab. Woi, masih Said. Masih Said posisi pertama ya. Dan poinnya itu sangat tinggi tuh Said tuh. Ayo kejar ya. Siap, siap. Siap ya, siap. Pertanyaan ketiga. Kepanjangan DJKN. Kepanjangan DJKN. Ayo cepat. Cepat. Kalau lambat nanti nilainya kurang. Ayo. Ya? Ayo. Nah. Masa Kalau coba 17 benar, masih ada yang salah ya? Kok bisa? Padahal tadi kan udah kita kasih tahu kan? kakak maaf. Tadi udah kasih tahu masih ada yang salah. Tadi kan Oke, siapa ranking pertama untuk sementara? Kalau keluar nggak bisa masuk lagi. Ayo, Kak Adit. Bisa gimana? Siapa? Said masih di atas, tapi sudah hampir kalah ya. 36. Kak Said sudah mau disalib sama NZ. NZ.
Oke, jadi ini Jawabannya caranya. kelihatan nggak? Jawabnya harus cepat. Kalaupun benar, tapi kalau lambat nilainya kurang. Oke, lanjut. Aman ya jawabannya kelihatan. Lanjut. Salah satu sumber pendapatan negara. Ayo, langsung klik. Jangan dipikir, yang penting benar. Langsung klik. Nah, lumayan. 23 orang benar, tapi masih ada yang salah. Berarti nanti layak Kak Gina itu ngasih pemahaman di sini berarti. Masih ada yang salah. Lanjut, siapa ininya? Sayid masih, tapi hampir dikejar sama Aulias. Aulias hampir mengejar. Oke, lanjut. Kepanjangan PNBP. PNBP. Ayo, pilih yang mana? Nggak usah dipikir, yang penting benar. Tinggal klik aja. Cuman 5 orang yang benar. 5 orang yang benar. Berarti Kak Gina nanti ini tugas berat nih. Sayid masih di atas. Luar biasa. Lanjut. Tujuan dari APBN kecuali ya, kecuali. Ayo, langsung klik. Jangan kalah sama Sayid. Klik langsung. Ayo Mbak Laila, 3-2 benar semua. Tapi ada yang belum sempat jawab berarti 6 orang, ya 4 orang ya. Oke, lanjut. Berapa? Masih di atas Sayid, tapi hampir kekejar sama Aulias. Sayid kelihatannya nggak jawab. Pakai robot jawabnya. Oke, siap-siap ya. Lanjut ya. Soal total ada 10. Oke, lanjut. Logo apakah ini? Nah, itu. Logo apa? Tinggal klik aja. Tuh, saya tuh kelihatannya nggak jawab loh. Jadi dia kelamaan dong. 19 sudah benar ya. Tapi masih ada yang salah. Aduh, nggak dikenal betul ya. Sayid masih memimpin, luar biasa. Zelsa sudah mau mengejar. Oke, lanjut. Manakah yang bukan bagian dari Kementerian Keuangan? Yang tadi ya saya sebutkan. Mana yang bukan? Yang bukan. Yang bukan, Pak. Ya. Foto Mbak. Lalailah foto. Mana ada yang salah juga? Waduh, masih ada yang salah. Banyak lagi yang salah nih. Konsentrasi ya, konsentrasi. Ayo, Jihan udah di atas. Gimana Sayid? Sayid gimana? Ayo Sayid, lanjut. Alamat, nah ini masa nggak benar. Kalau itu sampai salah, kebangetan ya. Kalau sampai salah, kebangetan. Kalau sampai salah, kebangetan. Ya tapi jangan lama-lama jawabnya. Oh, tuh coba tengok, ada yang salah. Ini salah 7 orang. Masa sekolahnya sendiri nggak hafal? Gimana sekolahnya sendiri nggak hafal? Jihan masih di atas ya. Soal terakhir nih, soal terakhir kalau sampai salah kebangetan. Ya, ini diingat nih, kebangetan kalau sampai salah. Lanjut. Nama kepala sekolah. Jihan. Yang pertama, mana Jihan? Mana Jihan? Ayo maju Jihan, maju sini. Kasih Gina. Gina yang foto. Enggak, kasih.
Oke, sama-sama. Udah ya, puas ya. Nah, ini nanti di akhir nanti juga ada kuis kayak ini lagi ya. Tapi kan setelah dikasih materi oleh Kak Gina. Mudah-mudahan nanti nilainya 100 semua. Tapi saya tadi masuk nama alamat sekolahnya sendiri nggak tahu. Ya. Kemudian kepala sekolah saya sendiri nggak tahu, bangetan banget kan. Oke, baik, itu pengantar dari saya ya. Gantian Kak Gina yang akan menyampaikan materi. Kak Gina mau kira-kira ini adik-adik mau apa dulu nih? Mau materi terkait dengan Kementerian Keuangan atau mau terkait dengan penerimaan STAN? Langsung penerimaan STAN. Ya sudah, silakan Kak Gina. Lanjut Kak Gina. Paling belakang dulu. Oke, karena banyak yang minta untuk pengenalan PKN STAN dulu. Jadi kita kenalin PKN STAN dulu. Di sini aku itu mahasiswa PKN STAN semester 7 sekarang. Nah, kemarin baru penerimaan mahasiswa baru. Ini kan kelas 12 nih, tahun depan lulus dong. Barangkali banyak yang minat ke PKN STAN, bisa lebih tahu dari penjelasan aku. Tadi udah disinggung sedikit ya, kalau PKN STAN itu satu perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dulunya itu namanya cuma STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tapi sekarang udah bertransformasi jadi Politeknik Keuangan Negara STAN atau biasa disebut PKN STAN. Nah, nantinya lulusan PKN STAN atau di mana aku belajar sekarang bakal ditempatin di baik Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya, bahkan di pemda-pemda di seluruh Indonesia. Lanjut. Mas nggak foto-foto dong jadinya Mas. Oke. Visinya sama bisa dibaca sendiri ya, di website juga ada, menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa. Karena kita itu pengelolaan keuangan, jadi dari PKN STAN sendiri berharap lulusan-lulusannya itu bisa menjadi penggawa keuangan negara atau pengelolaan keuangan negara yang nantinya juga bisa berkontribusi dalam penyusunan APBN yang akan kita bahas nanti. Lanjut. Ini kemana? Nah, untuk sekarang prodinya itu D4 semua, jadi langsung kuliah 4 tahun, nanti gelarnya adalah STR, di mana prodinya itu ada 3 akuntansi sektor publik. Di sini adik-adik atau teman-teman nih, teman-teman aja kali ya, masih bisa nongkrong bareng kok kita. Di sini tuh akuntansi sektor publik bisa belajar akuntansi, yang suka bedah laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan, audit, itu bisa dikepoin nih akuntansi sektor publik. Ada juga manajemen keuangan negara. Nah, di sini lebih condong ke pajak atau bea cukai. Bisa juga di manajemen treasury negara atau penerimaan negara. Lalu yang ketiga ada manajemen aset negara yang nantinya lulusannya juga bisa ditempatkan di DJKN tempat Kak Agus mengabdi sekarang. Ini banyak praktek di lapangan nih, seru. Bisa penilai proyek, properti dan bisnis, lelang, itu seru-seru banget sih kegiatannya di manajemen aset negara. Lanjut. Nah, ini untuk kuotanya, aku kasih kuota dari 2021, aku angkatan 2021, di mana jalur masuknya itu hanya ada reguler dan afirmasi. Nah, kuotanya itu 275 orang, seangkatan itu 275 orang. Sedangkan mulai 2022 ini ada jalur pembibitan, di mana ini tuh kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Berarti kalau teman-teman mau masuk lewat jalur pembibitan itu melalui Pemkot Tegal, nantinya lulusannya akan dipulangkan kembali ke instansi daerah asal masing-masing. Jadi mengabdi untuk daerah asalnya. Tuh. Kalau afirmasi ini tuh wilayah Indonesia Timur, mulai dari Papua, Nusa Tenggara, juga Maluku gitu. Ya. Tapi paling banyak emang penerimaannya di jalur reguler. Lanjut. Oh ya. Tadi 2022 ada sekitaran 750 anak yang keterima. Di 2023 itu naik menjadi 1.100, 2024 di 722. Ini juga
menyesuaikan kebutuhan instansi juga kan kuotanya. Karena kita nantinya jadi ASN, berarti dimaksimalkan agar kuotanya itu tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Lanjut. Oke, ini tahapan SPMB 2024. Yang pertama ada seleksi administrasi, di mana teman-teman di sini harus ngikutin UTBK terlebih dahulu. Nah, ada nilai minimalnya atau rata-ratanya, di mana TPS itu minimal 600, TBI ya ini, tes literasi bahasa Indonesia 550, bahasa Inggris 500, tes PM-nya 500. Di sini udah menyiapkan UTBK. Nah, UTBK ini bisa buat PTN, tapi di PKN STAN sendiri juga mewajibkan untuk UTBK terlebih dahulu. Lalu setelah seleksi administrasi berhasil, nanti di tes SKD. SKD ini wajib diikuti oleh calon PNS ya. Jadi di tes masuk PKN STAN juga ada tes SKD, di mana nilai ambang batas atau nilai minimalnya itu terbagi menjadi TKP itu tes kepribadian 156, TIU itu intelijensi umum seperti matematika dan lain sebagainya itu 80, TWK ini tes wawasan kebangsaan. Di sini mungkin PKN ya, itu minimalnya 65. Lalu TKK dan tes psikologinya ini cukup lengkap, kesehatan akan di medical check up, kebugaran juga ada lari 12 menit, push up, sit up, dan shuttle run. Lalu habis tes kesehatan, ini ada tes psikologi atau psikotes. Nah, tahap terakhir itu setelah TKK dan tes psikologi akan mengikuti wawancara, itu selama kurang lebih 1 jam. Oke. Nah, jadi angkatan aku ini angkatan yang pertama kali nyobain asrama. Nah, ada apa aja sih di asrama? Selanjutnya. Oke, sebelumnya aku jelasin dulu ya, asrama ini wajib diikuti oleh mahasiswa baru. Itu selama setahun pertama, jadi semester 1-2, kalau teman-teman masuk PKN STAN itu wajib diasramakan sampai semester 2, sebelum nantinya akan cari kos sendiri. Pastinya ini juga nggak dipungut biaya ya, dan fasilitasnya itu ada kamar tidur, tempat tidurnya kurang lebih seperti ini, lemari pakaian, peralatan makan, tas laundry. Ini biasanya nanti sebelum masuk asrama itu dikasih mahasiswa kit gitu ya, PDH itu. Nah, kalau PDH ini pakaian dinas harian. Kalau teman-teman tadi lihat, aku kan ini putih hitam ya, ini tuh seragam hari Senin. Nah, kalau tadi ada yang lihat pakai biru dongker, itu seragam hari Selasa, itu PDH-nya kita. Nah, hari Rabu kembali pakai kayak gini lagi, hitam putih, baru di hari Kamis itu bisa pakai batik atau motif etnik lainnya, seragam daerah lainnya. Lalu ada juga seragam olahraga untuk mahasiswa asrama. Enak kok asramanya, nyaman deh kalian. Semoga. Nah, itu ada fasilitas hariannya itu makan 3 kali sehari. Ini juga udah masuk di anggaran, jadi teman-teman juga tidak dipungut biaya akan hal ini. Lalu ada air galon di setiap lantai, mesin cuci, pojok setrika. Jadi di asrama itu bisa nyetrika sendiri, bisa cuci baju sendiri, jadi lengkap pokoknya. Dan fasilitas hariannya itu ada gedung kelas, perpustakaan, fitness center, lapangan olahraga, ada ruang komunal juga, biar teman-teman bisa belajar bareng siswa lainnya di komunal, ada student center, dan ada kamar mandi. Oke, sedikit tips dan trik untuk calon stanners. Yang pertama, pasti luruskan niat, apalagi tadi udah sedikit lebih tahu tentang prodi-prodi yang ada di PKN STAN. Masih ingat nggak tadi apa aja? Akuntansi, sektor publik, ya. Terus manajemen keuangan negara, betul. Manajemen aset negara. Nah, itu teman-teman kalau merasa passionnya di situ bisa dikepoin lebih lanjut, diniatin mau masuk di mana, lalu kalau udah tahu niatnya mau kemana, mau masuk di program studi apa, bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mungkin bisa ikut try out contoh-contoh soal tes SKD, latihan kebugaran gitu. Lalu
gimana sih agar well prepared itu pastinya harus belajar secara efektif dan efisien. Atur waktu belajarnya, kurangin screen time HP-nya. Screen time boleh kalau buat menonton materi-materi yang berhubungan sama tujuan teman-teman setelah lulus SMA ini juga boleh sih. Lalu jangan lupa restu orang tua, karena setiap langkah yang kita ambil itu tidak terlepas dari doa orang-orang yang kita sayang. Lalu yang terakhir harus jaga kesehatan diri sendiri, karena di setiap tesnya itu teman-teman harus bugar, harus sehat, jasmani dan rohani. Udah, segitu deh. Ini kan? Sedikit tentang PKN STAN. Pelajarannya. Kira-kira ada yang jurusannya tertarik IPA. nggak nih masuk PKN STAN? Kalau dulu IPA kan nggak ada akuntansi kan? Ada yang ingin bertanya nggak? Silahkan, mumpung ada yang ingin ahlinya. bertanya? Silahkan. Yang mau bertanya, yang nanya nanti nggak dapat hadiah sih. Yuk, mumpung ada ahlinya. Ini masih saksi hidup. Silahkan. Ya. Misal kita pengen masuk bea cukai, pengen kerja di bea cukai ini, kita ambil STAN, Ya. kita lulus bisa langsung bea cukai atau? Oke. Pertama, misal kamu udah meniatkan diri buat aku pengen nih masuk bea cukai gitu kan. Nah, cari prodi yang paling banyak peluangnya masuk bea cukai. Itu ada di manajemen keuangan negara. Mereka juga banyak kunjungan ke Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, itu karena kamu udah dibekali ilmu bea dan cukai di sini, pastinya pemahaman kamu tentang bea dan cukai lebih mantep di sini kan ya. Nah, untuk selanjutnya kamu menuju instansi bea cukai itu nanti akan disebar penempatan. Kita bisa milih penempatan kita mau di mana. Jadi kamu bisa ajuin kamu mau misal di DJBC mana gitu, KPP BC. Tapi nanti hasil akhirnya tetap kampus yang menentukan kita ditempatin di mana. Gini, pada saat masuk ke prodi manajemen keuangan negara, ini lulusannya pasti ke bea cukai kah? Oke, nggak pasti sih, Kak. Karena mereka juga banyak di DJP, tapi bisa kayaknya peluang paling besar ke DJBC itu dari manajemen keuangan negara ini, karena mereka dapat pengantar bea cukai. Tapi kemungkinan lulusnya dari manajemen keuangan itu ke pajak bisa, Bisa ke bea cukai bisa. Bea cukai juga bisa. Terus kemana lagi? Ke lelang tadi? BPPK bisa juga. Kalau DJKN lebih ke manajemen aset negara. DJKN ke ya. situ ya. Kalau Oke. pengen jadi penilai kayak Kak Laila tadi atau kayak Kak Agus sekarang ini, ilmunya itu banyak dikasih di manajemen aset negara. Ya, jadi gitu ya adik-adik ya. Harus pahami cita-citanya mau jadi apa nih. Kalau mau jadi kayak tadi pengen bea cukai, harus pastikan jurusan mana yang peluangnya besar ke bea cukai ya. Kalau mau jadi penilai, harus lihat dulu kalau penilai itu yang mana yang harus dipilih. Nah, itu nanti bisa tanya-tanya sama kakak-kakak kelas ya kan, atau mungkin di websitenya ini apa STAN gitu ya. Jadi jangan sampai nanti sudah terlanjur masuk, ternyata itu nggak sesuai dengan cita-cita. Biar enak satu jalur antara yang dipelajari di kampus sama nanti yang diimplementasikan di kantor tempat teman-teman bekerja nantinya. Ada lagi yang lain? Nah. Apa? Pembibitan. Pembibitan itu maksudnya apa? Pembibitan itu jalur masuknya, Kak. Oh. Jadi saya itu dulu lulusan dari sini, tapi lulus tahun 96. Jadi programnya sudah beda dengan sekarang ya. Kalau saya dulu masuk itu sudah gratis dapat gaji. Kalau sekarang gajinya kapan mulai dapatnya? Setelah bekerja. Setelah lulus baru masuk kerja baru dapat gaji ya. Yep. Kalau saya itu dulu waktu masih tingkat 2 itu sudah CPNS dan sudah dapat gaji PNS gitu. Beda sedikit. Oke, lanjut. Nah, mungkin ini sepengetahuan aku dari websitenya PKN STAN ini, karena aku masuknya 2021 belum ada jalur pembibitan. Jadi kalau jalur pembibitan ini kan kerjasama dengan pemerintah kota setempat, pemerintah kota Tegal. Nah, di sini nanti biaya teman-teman kuliah itu dibagi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah kota Tegal. Tapi jalur masuknya itu kurang lebih sama, tapi di UTBK-nya ada sedikit perbedaan nilai minimal masuk. Ya, berapa ya? Bisa dilihat di
SPMB Pekenstan. Kayaknya lebih diturunin, ya, lebih dikit. Nah, karena pembibitan ini juga diserahkan kepada kuota pemerintah kota, jadi pesaingnya juga mungkin di lingkungan tempat tinggal itu sendiri juga bisa dilihat tuh peluangnya gimana. Tapi kelas juga sama, kurikulum sama, selama perkuliahan 4 tahun itu sama, tapi nantinya setelah lulus akan dikembalikan ke daerah untuk membantu pemerintahan kota daerah tersebut. Jadi akan kembali ke home base lah. Kalau yang reguler ini kan bisa ke seluruh Indonesia, jadi nanti aku bisa di beda kota, beda provinsi, beda pulau mungkin bisa kemungkinan. Karena aku masuknya itu jalur reguler. Udah, oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan STAN? Nilainya harus stabil. Oh, selama perkuliahan. Selama perkuliahan apa selama di SMA? Oh, selama perkuliahan. Maksudnya biar nggak DO gitu? Biar nggak kena DO? Iya, karena di PKN STAN ini ada sistem drop out. Nilainya itu ada minimalnya per semester. Kalau per semester 2,6 kalau tidak salah. Nah, kalau per 2 semester atau IPK selama setahun itu 2,75. Itu nilai yang teman-teman harus penuhi gitu. IPK-nya tidak boleh di bawah 2,75 karena itu salah satu syarat akan di DO. Tapi tidak hanya situ, juga harus, insya Allah kalau nilai mah dosennya kan juga sportif, teman-temannya juga bisa belajar bareng, bertukar pikiran bareng. Kalau teman-teman mengikuti dengan baik, disiplin, bisa insya Allah. Jadi kuncinya kalau masuk kuliah di STAN supaya nggak terkena DO, pertama kalau ada tugas dari dosen kerjakan, ya. Masuk, kemudian disiplin, ya, jangan sampai bolos. Yang ketiga, belajar sewajarnya aja, nggak harus belajar seharian, maksudnya semalaman belajar, nggak, wajar lah, wajar belajar, insya Allah nanti nilainya bisa mencapai ambang minimal ya, Kak Gina ya. Tapi memang pengalaman saya dulu 25% itu kena DO. Tapi setelah saya lihat, memang anaknya itu belajarnya di depan TV. Jadi dia buka buku, tapi TV juga dihidupin. Jadi yang masuk ya TV. Pada saat ujian nggak bisa. Itu rata-rata kayak itu. Jadi ya saya simpulkan bahwa sepanjang ikhtiarnya ada, doa, kemudian kewajibannya dijalankan, tertib, disiplin, insya Allah bisa sampai lulus. Jangan takut. Ada lagi Kak yang ingin bertanya? Di sini belum? Ada di sini? Nggak ada? Ada lagi? Sini? Sini ada lagi? Ujung? Sudah? Sudah. Oke, habis ini berarti materi terkait APBN. Ya Kak Gina ya. Tapi sebelum ke materi, kita selingi lagi nih. Kita selingi tugasnya tadi di JKN. Tugasnya di JKN itu salah satunya adalah melakukan lelang. Ya. Jadi ini ada yang tahu ini? Tumbler ya. Ini tumbler baru nih. Nah, ini nanti saya lelang. Nanti saya contohin dulu nih, lelang itu seperti apa. Sebentar ya, Kak Adib ya. Ini nanti saya lelang. Bayarnya di sini ada ini enggak? Ada apa namanya? Bendahara kelas atau apa enggak? Ada. Duitnya untuk apa? Hah? Untuk makan-makan apa mau untuk apa? Duitnya di bendahara ini? Disimpan. Nanti diambil setelah lulus. Tabungan. Untuk naik haji. Ya, jadi nanti sistemnya gitu ya. Ini nanti silakan kalian bersaing untuk mendapatkan ini. Ini saya jual nanti dari harga dasar Rp1.000. Ini nggak mungkin kan? Harganya 1.000 kan? Nah, nanti kalian bersaing. Kalian bayarnya ke kas kelas. Ya, bukan kepada kami. Nanti bendahara tagih ya, siapa yang menang, tagih yang menang untuk bayar masuk ke kas kelas. Ini nanti saya kasih ke bendahara untuk diambil oleh yang menang. Nah, yang menang udah bayar, baru nanti bisa ambil barangnya. Kita coba lihat ininya ya, simulasi lelangnya. Coba, yang di, ya, ini adalah lelang beneran, tapi suaranya nggak kedengeran ya.
Suaranya nggak ada speakernya sih ya. Ya, nggak apa-apa lah. Jadi intinya, ini orang-orang ini berdatangan untuk ikut lelang. Ini lelang motor nih. Pada saat dia naikin ke atas, itu adalah pada saat dia berani untuk membeli. Nah, terus gitu ya. Kalau dia masih berani ya nggak turun. Nah, itu yang turun itu udah nggak berani lagi. Tersisalah 1 orang. Nah, ini berarti yang menang gitu ya. Jadi nanti gitu, pada saat saya sebutkan 1000, silakan yang berani 1000 tunjuk tangan. Nanti saya naikin 1000, 2000, yang masih berani tetap tangannya nggak usah turun. Ya. 3000 tetap kalau masih berani ya. Tapi pada saat 3000 kok mau turun nggak apa-apa. Pasca saya udah naikkan 5000 kok mau berani lagi, naikkan lagi nggak apa-apa. Paham ya? Paham ya? Ini kita mau ini apa mau yang buku tadi? Tumbler. Oh, tumbler. HP? Ya, ini HP, tapi punya mbaknya. Oke, kita lelang tumbler ya. Tumbler, siap-siap ya. Ini sama dengan kuis Kahoot tadi, cepat-cepatan ini ya. Kita mulai dari harga 1000. Siapa yang berani 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000 masih ada, 11.000 masih ada, 12.000 masih 2 orang, 3 orang, 4 orang, 13.000 2 orang, 13.000 sekali. Ada yang berani nggak? Oh, ada 2, 14.000, 15.000, 15 1 kali, 15 2 kali, 15.500. Masa 500 rupiah nggak berani yang lain? Tambahin 500 rupiah bisa nyaingin 15.500. Ada 15.500 2 kali. Ini harganya 100.000 loh di toko. 15.500 2 kali. 15.500 2 kali. 16.000. 17.000, 18.000, 19.000, 20.000, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 34 1 kali, 34 2 kali, 34 pemenangnya. Ayo maju, ayo. Tapi ini majunya maju foto dulu ya. Maju foto, nanti ngambilnya di bendahara. Silakan bayar ke bendahara. Habis itu bendaharanya siapa nih? Bendahara ya, ini saya kasih. Nanti ini kenapa? Nggak mau bayar berarti untuk kelas. Ya. Kalau nggak mau bayar untuk kelas ya. Jadi 34.000. Sudah dipoto belum? Oh iya, ini. Sebentar ya, sebentar. Sekarang ingin lelang apa lagi? Tumbler lagi apa buku? Buku. Tumbler lagi. Oke. Sebentar sini dulu. Nah, sekarang yang menang kita jadikan namanya kayak saya tadi itu adalah namanya pejabat lelang. Nah, ini kita jadikan pejabat lelang dadakan. Ya. Tadi sudah tahu caranya kan? Nah, tadi saya bisa menaikkan sampai 34. Ini dari 1000 ya. Lompatnya 1000 tadi ya. Ritmenya harus diatur. Oke, silakan dimulai dulu dari pembukaan. Dimulai pembukaan dulu, kenalkan diri dulu, pejabat lelang dari mana gitu kan. Dari 12.3.
Yang semangat, yang semangat. 9.000, 10.000, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000, 13.500. Masih ada 1, 2, 3, Pak. Masih lanjut. Ah, masih banyak. 16.000, yuk. 17.000, Masih. 19.000, 20.000. Bentar. Nanti kalau yang menang nggak bayar, didenda sama bendahara ya, didenda ya. Iurannya di double. Termasuk ini. 21.000, 21. Ayo. 22, 22. 23, 23. Masih 3 orang. 24, 24. 3 orang. 25, 25. 2 orang. 26, 26. 2 orang. 3. 27. 28, 28. 29, 29. 30. 30. Promosikan ini kalau di toko berapa? Ini tidak kosong 100.000 ya. 31.000, 31. 32, 32 masih 2 orang. 32.500, 2 orang. 33, 33 2 orang. 33.500, 2 orang masih. ya 33.500, 3.500. 1 orang. 32, Wah, kurang uang dia 3.500 berani. Nggak boleh begitu. Nggak bisa. Ayo. 3-4 1 kali. 34 2 kali. 3-4 2 kali. Yo, terakhir nih. 34 kali. Ya, benar. Maju ke depan, foto. Yo, maju. Enak tidak gini ya, Pak? Enak kerjanya gitu doang kan, digaji tinggi. Nah, ini kasih. Nah, saya di tengah biar kelihatan tinggi juga. Dipegang. Nah, bebas siapa? Bebasnya gini. Oke, terima kasih. Jangan, nanti nggak dibayar. Nanti ini kita kasih bendara ya. Mana tadi? Bungkusnya mana tadi? Oh, itu. Ini masih ada barangnya ya. Nanti siapkan ya kalau mau menang. Ini kasih ke bendahara. Ini bendahara, nanti ditagih. Ya. Ini tempat makan. Nah, tempat makan lucu. Ini lebih lucu lagi ya, tumbler juga. Ini mic wireless tapi nggak dilelang. Deh, ada lagi deh. Nanti ya. Ini. Ayo Kak Gina, lanjut lagi ke materi ya. Tadi udah seger ya materi. Nanti kalau materi udah mulai ngantuk lagi, kita lelang lagi. Lanjut. Bagus ya, ini ya.
Jam berapa sih? Oh, udah mau lah ya. Paling depan, slide pertama. Slide pertama. Ya. Sekitar 15 menit atau 10 menit lah. Oke, kita sekarang karena udah seger habis lelang tadi kan. Selamat buat 2 pemenang tadi. Sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu APBN atau uang kita. Nah, di sini aku mau tanya nih, kalau dari keluarga sebagai kelompok sosial terkecil di masyarakat itu kebutuhannya kira-kira apa aja? Bantu aku dong. Pangan, iya betul, sembako, pangan. Apalagi primernya apa aja? Pangan, sandang, perumahan, sama ya. Pangan, sandang, papan. Ya betul. Kalau yang sebenarnya bukan kebutuhan primer tapi penting banget kayak yang sekarang teman-teman lakuin ini apa? Sekolah. Itu masuk ke kebutuhan pendidikan. Terus setiap hari biar sehat, kesehatan ya betul sih. Betul, olahraga juga bisa. Biar gak sepaneng juga keluarga butuh hiburan ya, rekreasi atau hiburan, sosial, kesejahteraan. Tapi tetap harus memperhatikan tabungan dan investasi. Lalu yang terpenting juga komunikasi. Oh, Terus, nah dari kebutuhan yang tadi yang beragam, yang banyak itu, untuk udah lewat memenuhinya ya, itu istirahat ya. gimana? Kalau jam 10? Bekerja untuk mendapatkan Hah? pendapatan. Biar betul. nggak ada stok ini ya pelajaran ya. Nah, pendapatan itu bisa dari mana aja sih? Bisa dari pekerjaan, atau kalau yang punya usaha bisnis sendiri juga bisa itu mendapatkan Jam 10 aja lah. penghasilan atau pendapatan. Lalu bisa investasi atau menabung. Bisa juga dapat dari hadiah atau hibah, itu juga masuk ke pendapatan. Bisa untuk juga melakukan pengajuan pinjaman kredit, atau biasanya yang berkecimpung di dunia seni ini bisa mendapatkan royalti, sewa, atau Mbak, bisa kalau mengelola biar dapat keuangan piagam dengan melakukan pengajar penghematan terbaik dan itu apa sih efisiensi. syaratnya? Kalau zaman sekarang mah katanya frugal living cost, cenah. Oh, saya kok nggak Pernah ketemu. dengar nggak? Saya baru, Yang biar cost saya nggak tahu. atau biaya perharinya itu Saya diirit-irit baru tahu banget. kalau Nah, di ada bioskop yang ini juga ada terbaik-terbaik. salah satu film Kemarin pas apa? saya mau download piagam yang tahun kemarin kok terdownload pengajar Bener-bener terbaik, fasilitas dia tuh terbaik, nabung terus. dokumenter terbaik itu. Tanya apa itu? Home Sweet Loan, iya bener. Lalu, Itu nah tadi hadiah-hadiah. itu kita bicara tentang keluarga. Keluarga itu kan kelompok sosial terkecil ya di masyarakat. Dikasihkan lagi. Keluarga, Dia- keluarga aja yang satuan kelompok Iya, sosial terkecil dia- itu dia ada punya kebutuhan yang beragam. Gimana negara kita? Nah, kebutuhan negara kita juga beragam, Ini yaitu nggak ada ininya di ya, sektor nggak ada pangan, selingan-selingannya. kesehatan, pendidikan, perumahan. Kurang lebihnya sama dengan keluarga kecil habis tadi, itu enggak. hingga tabungan dan komunikasi. Karena sejatinya itu negara juga belum mengupayakan untuk Kalau di kelas menyejahterakan tuh ya memang rakyatnya, kita di mana jangan bisa berfokus memenuhi untuk ini kebutuhan semua orang harus keluarga-keluarga paham, di nggak Indonesia. bisa orang mereka Nah, kalau kita lihat atlas baru peta pegang Indonesia itu luas banget ya, happy aja. di mana penduduknya itu menduduki peringkat 4 dengan penduduk terbanyak sedunia. Iya. Lalu pendapatan per kapitanya ini pada data tahun 2022 mencapai 71 juta, di mana masuk ke kategori upper middle income country atau negara dengan pendapatan Lah, itu menengah ke dia, saya atas. Nah, karena sempet kebutuhan coba negara dan di rakyat ini kan. banyak, jadi biaya yang harus Ditanyakan ke dipersiapkan Pak untuk Joseph memenuhi atau kebutuhan itu di juga searching-searching. ikut banyak. Apa Nah, mungkin gimana survei caranya dari agar muridnya, kita gitu bisa kan? memenuhi Kalau survei kebutuhan murid kan kita rakyatnya? minta mereka Di sini survei, aku gitu kan. akan mengenalkan teman-teman dengan APBN. Tadi udah tahu ya, kepanjangan APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana Ada, APBN ini dokumenter adalah terbaik. rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR ini bersama Menteri Keuangan dan kementerian yang Begitu? lain seperti Apa gitu? Bappenas, lembaga apa itu kementerian kriteria dan lembaga lain ininya? ini akan mengadakan sidang untuk
mengalokasikan anggaran negara yang akan dirumuskan dalam kebijakan 1 tahun anggaran, yaitu mencakup estimasi pendapatan dan alokasi belanja. Nah, APBN sendiri bertujuan untuk apa sih? Bisa dilihat untuk kesejahteraan masyarakat, memajukan perekonomian, dan mengatur keuangan secara berkelanjutan. Nah, di sini ada 3 fungsi APBN, yaitu yang pertama fungsi alokasi, di mana APBN ini diharapkan bisa mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Bisa dengan APBN ini dialokasikan untuk banyak membiayai pembangunan barang publik, jadi fasilitas umum yang akan menikmati juga salah satunya bersumber dari APBN. Lalu yang kedua, fungsi distribusi ini bisa didistribusikan, redistribusi pendapatan ke kelompok-kelompok masyarakat sebagai target. Bisa dalam bentuk bantuan, lalu tunjangan, subsidi, itu memenuhi fungsi distribusi yang mana tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Lalu fungsi yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi, di mana anggaran pemerintah ini digunakan sebagai alat untuk menstabilkan atau memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi negara ini ekonominya bisa tetap stabil walaupun sedang dalam masa-masa yang kritis seperti resesi. Oh iya. Oh, coba tanya apa deh? Oh iya, iya. Iya, iya. Minta tolong ya, Pak ya. Tanya, Pak. Saya lupa untuk perwakilan Aceh. Oh iya, iya. Boleh, boleh. Para sini. Para Pak sini, Pak. Iya, perwakilan Kabupaten Aceh. Oke, Terima kasih ya. Ya. Lanjut Kak Gina. Oke, kita lanjut. Tadi fungsi ketiga itu fungsi stabilisasi, di mana APBN ini digunakan alat untuk menjaga perekonomian tetap stabil di masa-masa kritis seperti resesi ekonomi, inflasi, banyaknya pengangguran. Itu keadaan ekonomi kita bisa tetap stabil. Nah, tadi kan postur APBN itu terdiri dari pendapatan dan belanja. Kira-kira pendapatannya ini bersumber atau didapatkan dari mana aja sih? Lalu belanjanya itu untuk apa? Nah, di sini ada rinciannya kalau pendapatan negara kita itu diambil dari 3 sektor, 3 kelompok teman-teman. Ada dari perpajakan. Sebentar, sebelumnya di postur APBN 2024 ini pendapatan negara kita diproyeksikan sebesar 2.802,3 triliun. Nah, itu dari mana aja? Dari sektor perpajakan. Ini banyak ya teman-teman juga sudah tahu kurang lebihnya perpajakan apa aja. Ada PPH, PPN, PPNBM, dan pajak-pajak lainnya. Itu paling besar nominalnya yaitu sebesar 2.309,9 triliun. Nah, sisanya yaitu bersumber dari PNBP. PNBP ini bisa dari pendapatan dari sektor sumber daya alam, baik migas maupun non-migas. Bisa juga dari BUMN maupun BLU, dan pendapatan-pendapatan lainnya yang tidak termasuk ke pendapatan dari perpajakan, yaitu senilai 492 triliun. Nah, sisanya itu dialokasikan ke hibah, yaitu 0,4 triliun. Lanjut. Lalu untuk belanjanya ini, di postur APBN 2024 diproyeksikan senilai 3.325,1 triliun, yaitu dibedakan menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Kalau belanja pemerintah pusat ini banyak yang teman-teman, ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, pembayaran bunga, ini diproyeksikan 2.467,5. Lalu 857,6 triliunnya dialokasikan ke transfer daerah, di mana APBN yang terkumpul nantinya akan didistribusikan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagai hasil, dan dana otsus lainnya.
Lanjut. Nah, kalau teman-teman notice nih, pendapatannya itu tadi sekitar berapa ribu? 2.000, di angka 2.000-an. Nah, sedangkan belanjanya itu lebih tinggi, di angka 3.000-an. Berarti nggak cukup dong pendapatan negara kita untuk membiayai belanjanya. Nah, pendapatan yang lebih kecil dari belanja tadi, itu kita sebut dengan defisit anggaran, di mana defisit anggaran ini akan kita tutup dengan mekanisme namanya pembiayaan anggaran. Jadi di pemerintahan ada pembiayaan anggaran, yaitu senilai kurangnya tadi teman-teman 522,8 triliun dibagi menjadi pembiayaan utang dan pembiayaan investasi. Lalu kenapa ada yang positif, ada yang minus, Kak? Nah, di skema pembiayaan ini sendiri ada dua pembiayaan yang kita kenal. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan, yang kedua itu pengeluaran pembiayaan, di mana kalau penerimaan pembiayaan ini pemerintah melakukan penerimaan uang dulu, tapi nantinya uang itu akan dikeluarkan kembali. Sedangkan pengeluaran pembiayaan, pemerintah itu melakukan pengeluaran terlebih dahulu, baru nanti dana atau anggaran yang dikeluarkan itu akan diterima kembali oleh pemerintah. Jadi di posturnya ini emang bersifat minus teman-teman. Bisa dari pembiayaan investasi ini, misalnya instrumen investasi, kalau teman-teman kenal itu ada surat berharga negara, suku, retail obligasi, dan sebagainya. Ini bisa masuk ke pembiayaan pemerintah untuk membantu memenuhi belanja negara tadi. Lanjut. Nah, bentar, Kak Gina. Kan sudah belajar ya, tadi sampai dengan tadi ada pendapatan, apa namanya Kak Gina, pemasukan tuh? Pendapatan ya, pendapatan, ada pengeluaran, kemudian ternyata ada kekurangan, ada utang. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Yang bertanya dapat coklat. Cuma nanya doang tuh. Ya. Ayo, ada yang nanya? Sampai sini ada yang nanya? Yang nanya dapat coklat. Sini ada yang nanya sini? Nanya doang, namanya panjangnya Kak Gina siapa? Langsung dapat coklat. Oh, udah ketinggalan, nggak boleh plagiat. Sini ada yang nanya nggak? Nggak ada. Sini ada yang nanya? Ayo, itu. Wow, langsung dapat. Walaupun belum nanya, ya silakan nanya apa pertanyaannya. Tadi kan ada yang kayak pendapatannya itu kan sekitar 2, sama yang pembelajarannya itu juga. Tadi gimana penjelasannya yang nutupin yang kekurangan dari 3 itu? Oke. Iya ya. Oke, tadi aku ulangin penjelasannya ya, biar teman-teman juga lebih paham dengan mekanisme pembiayaan. Tadi kan postur APBN negara kita ini pendapatannya di angka 2.800-an triliun, sedangkan belanjanya itu lebih tinggi di angka 3.000-an. Nah, masih ada kekurangan setengah triliun ya kurang lebih. Gimana caranya biar belanja negara tetap kita terpenuhi? Karena memang sudah ada rincian dan prioritasnya masing-masing kan. Nah, di sini di pemerintah itu ada mekanisme pembiayaan anggaran. Dia itu ada kelompoknya, ada pembiayaan utang dan pembiayaan investasi. Nah, teman-teman lihat nih, ada yang positif, tapi di sini juga ada yang negatif, di mana kalau negatif berarti malah nambah defisit dong, Kak. Nah, di skema pembiayaan pemerintah ini ada 2. Yang pertama itu penerimaan pembiayaan, gitu ya? Di mana pemerintah itu menerima sejumlah uang dulu, baru nanti akan dikeluarkan kembali senilai yang diterima itu. Misal di sini ada pembiayaan utang, di sini ada misalkan pinjaman luar negeri, itu kan berarti kita melakukan pinjaman ke luar negeri, kita terima uangnya dulu, tetapi di tahun anggaran atau di tahun anggaran berikutnya nanti kita diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah dana yang diterima oleh kita gitu. Jadi dia masuknya penerimaan pembiayaan. Lalu untuk pengeluaran pembiayaan investasi, misalkan pemerintah mengeluarkan investasi
pemerintah melakukan investasi ke negara asing. Pemerintah kan mengeluarkan sejumlah dana untuk investasi tersebut, tapi nanti pengembalian atau pendapatan dari investasinya akan diterima oleh negara kita lagi. Nah, dana yang kita keluarkan itu jadi pengeluaran pembiayaan. Nantinya di tahun anggaran atau di tahun anggaran berikutnya, pengembalian atas anggaran yang kita keluarkan sebagai pengeluaran pembiayaan itu nanti akan diterima kembali sebagai penerimaan pembiayaan. Oke, ada lagi yang bertanya nggak? Dapat coklat lagi? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Apa tanyanya? Rumahnya di mana? Ayo, kamu nanya. Silakan. Oh, nggak jadi. Takut kata Kak Gina. Mau tanya tapi Oh ya, silakan. tadi bahas ini kan tentang hutang-hutang negara. Itu kan hutang negara dibayar menggunakan pajak per tahun, pajak tahunan. Nah itu sistem pembayaran saya itu gimana sih ya? Berarti sistem negara membayar hutangnya itu gimana? Itu saya ingin tahu ya. Yo, silakan Kak Gina. Intinya negara memungut pajak, memungut cukai dan pungutan-pungutan lain ya. Nah, kemudian negara juga hutang. Gimana cara membayarnya hutang-hutang negara itu Kak Gina? Oke, karena di sini aku juga mahasiswa, kita belajar bareng-bareng. Mohon izin ya Pak. Ya. Mungkin kalau kita spotlight dulu utang negara kita, banyak utang ke negara lain. Nah sebenarnya untuk apa sih utang itu, gitu kan? Nah di aku nih kebetulan aku nerima ada namanya mata kuliah pembiayaan pemerintah. Nah di dalamnya itu ada beberapa skema teman-teman. Ada pinjaman luar negeri, ada SBSN, ada penugasan BUMN, ada kerjasama dengan badan swasta atau KPBU, badan usaha. Nah, salah satu case yang aku bahas ini adalah... Bentar, ngasih ini dulu, nanti takut lupa. Tadi dia ngelirik-ngelirik terus soalnya. Oh, nggak dikasih-kasih. Salah satu case yang aku bahas adalah pembangunan proyek MRT Jakarta. Di mana itu tuh dibiayai oleh skema pinjaman luar negeri kita ke Jepang. Ada namanya JICA. Nah, kenapa sih dibiayai oleh utang? Karena dengan melihat kapabilitas sumber daya negara kita, lalu jangka waktunya dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan lainnya, dinilai itu pembiayaan pinjaman luar negeri dinilai paling efektif. Karena kenapa? Karena proyek MRT ini kan mendukung mobilitas masyarakat ya. Dan negara Jepang itu menawarkan ada namanya grace period. Jadi grace period ini apa? Kalau nanti proyek MRT-nya itu sudah beroperasi, kita dikasih waktu 10 tahun untuk mengumpulkan pendapatan operasional, baru setelahnya itu bisa mengangsur hutang kita secara berkala ke Jepang tadi. Yang kedua itu ada hubungan diplomatik Indonesia-Jepang juga menguat. Lalu kita tahu sendiri teknologi Jepang sebagai negara maju sudah secanggih apa. Nah mungkin itu sisi positif utang negara kita, di mana mobilitas terbantu. Dari situ kan akan pendapatan operasional yang mengumpul. Warga negara atau masyarakat umum akan lebih menggunakan transportasi umum. Nah, di situ nanti salah satu pembiayaan utang ini akan bersumber dari pendapatan operasionalnya. Jadi nggak semua utang itu akan dibayar dengan pajak, tidak. Tapi utang itu ada pembagiannya. Menjadi porsi pemerintah provinsi ada, menjadi porsi pemerintah pusat ada, di mana dari pemerintah pusat itu salah satunya ya itu tadi dikumpulkan dari pendapatan operasionalnya. Berarti setiap utang itu punya bagian di masing-masing bagian. Misal utang untuk pembangunan jalan tol, jadi jalan tol itu pembangunan dari jalan tol itu dibayar menggunakan hasil operasional dari penggunaan jalan tol tersebut. Ya mungkin pemenuhan kebutuhan masyarakat itu memang tidak secara langsung. Mungkin ada bagian dari pengumpulan pajak-pajak, tapi pengumpulan dari pajak-pajak tadi yang menjadi sumber pendapatan negara kita itu salah satunya dialokasikan untuk berbagai fasilitas umum atau barang publik seperti tadi proyek. Mungkin skemanya bisa utang luar negeri karena melihat beberapa pertimbangan yang menjadi poin plus
untuk negara kita maupun negara lain. Barangkali ada tambahan? Nambahin sedikit ya terkait dengan tadi hutang. Hutang ini sesuatu yang menarik karena pasti adik-adik ini sering melihat di medsos ya. Kenapa kok negara kita itu hutangnya gede ya? Bahkan sekarang mungkin tersiar di medsos hutangnya sampai 11.000 triliun gitu kan. Tapi adik-adik pada saat melihat apa yang ada di medsos itu disaring dulu ya. Jangan kemudian langsung percaya karena siapapun bisa menulis sesuatu di medsos. Anak-anak SD pun yang nggak tahu menau terkait dengan masalah negara juga dia bisa nulis di medsos. Nah, cuman pertanyaannya tadi bagus. Bagaimana caranya negara ini membayar hutang? Itu yang saya tangkap itu ya, intinya seperti itu kan. Kita bisa lihat dari kehidupan sekeliling dulu ya, sekeliling kita. Pasti adik-adik ini punya orang tua nih. Punya orang tuanya punya penghasilan, bisa jadi umpamanya orang tuanya guru nih. Berarti kan guru itu punya gaji, anggaplah sebulan itu 10 juta ya. Oke, gaji 10 juta, itu pasti pengeluarannya macam-macam. Untuk biaya pendidikan, ya, untuk biaya piknik, untuk makan sehari-hari. Tapi ada pengeluaran-pengeluaran yang harus dibeli dengan dana yang besar. Misalnya untuk beli mobil. Mobil harganya 100 juta. Sementara gajinya cuma 10 juta. Otomatis kalau ingin membeli mobil harus menyisakan menabung dalam jangka waktu yang lama. Sementara mobil ini mau dipakai bisa jadi untuk antar jemput anak sekolah, mau untuk usaha. Nah, kalau ini nggak cepat dibeli, keinginan tadi untuk berusaha atau mungkin untuk mobilisasi yang lebih mudah, itu akan mundur. Akhirnya memutuskan untuk ngambil hutang. Tapi pada saat ngambil hutang, bank pasti akan melihat, ini orang yang ngambil hutang 100 juta ini, mampu nggak bayar dalam per bulannya, akan melihat pemasukannya. Ternyata pemasukannya 10 juta, untuk mobil 100 juta, cicilan per bulannya 3 juta. Masih masuk, sehingga bank memberikan. Nah, berarti nyicilnya dari mana? Nyicilnya dari pemasukan tadi ya. Negara juga seperti itu. Pada saat negara ini meminjam utang kepada negara lain, atau kepada Bank Dunia, tempat kita untuk meminjam itu pasti akan melihat kemampuan bangsa kita. Kemampuan APBN, kemampuan uang kita ini mampu nggak untuk membayarnya. Pada saat dilihat masih ada kemampuan, maka utang itu akan diberikan. Jadi nggak mungkin negara-negara donor atau negara-negara yang memberikan hutang itu kemudian main jor-joran, walaupun negara miskin dikasih terus, nanti akhirnya nggak bisa bayar, nggak seperti itu. Itu semua ada SOP-nya ya, ada aturannya. Jadi prinsipnya seperti itu ya, adik ya. Nanti dari segala macam penerimaan tadi, tentunya pos-posnya banyak. Ada pos untuk pendidikan, pos untuk bangun jalan tol, pos untuk membayar utang. Gitu. Jadi itu semua sudah dihitung secara matang oleh yang tadi masuk ke KAHUT ya, BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Ada juga DJPPR, Direktur Jenderal Pembiayaan Piutang dan Risiko. Jadi semua udah dihitung. Oke, ini masih ada materi sedikit. Mau lanjut apa mau lelang lagi? Lelang lagi. Gimana Kak Dina? Apa lanjut apa lelang selingan sedikit? Sesuai request saja. Sesuai request. Mau lelang apa nih? Ada 3 pilihan. Ini tempat makan nih. Ini buku. Ini tumbler lagi. Mau yang mana? Tempat makan. Oke. Kita buka ya, kayak apa sih isinya? Mau dibuka? Yuk, kain. Jadi ini tempat makan ini masih baru, masih ada segelnya. Siapa tahu isinya ada emasnya kan? Coba dibuka. Kayaknya gimana? Lucu kan? Nah, gitu doang. Wis. Itu geser kali. Nah, bagus kan? Nah, bagus kan? Nah, tanggung jawab di ini lagi. Cukup nggak ya? 12 menit lagi. Tuh, tutupnya betul ya. Oke, ini yang mimpin lelang, yang tadi pemenang tadi, apa yang saya yang mimpin nih?
Siapa yang mimpin lelang nih? Ada yang mau jadi pejabat lelang dadakan? Hah? Oh, tadi yang menang. Ayo, Cynthia. Silakan jadi pejabat lelang dadakan. Berarti nggak bisa ikut menawar. Jadi aturannya begitu ya. Pejabat lelangnya nggak bisa nawar sendiri. Ayo, perkenalkan diri, pejabat lelang dari mana, sudah berapa lama aktif jadi pejabat lelang. Iya. Terus, nah, tawarkan dengan semangat supaya mendapat harga yang tinggi. Ya, oke, mulai. Silahkan. Ayo, semangat ya. Waalaikumsalam. Hah? Iya, langsung lah. Ini ada tepok makan. Saya akan melelang dari harga 1.000. Harga di toko berapa? Harga di toko ini berapa ya? 160-an, 100.000 deh. 100.000. Saya akan lelang dari harga 1.000. Kok gitu? Gimana dong memulainya? Iya. 1.000 rupiah. Siapa yang berani? Siapa yang berani? 2.000. Kalau ada Mas Idi langsung 2.000, 3.000 gitu. 2.000. Semangat, semangat. 3.000. Nah, 4.000. 5.000. masih banyak terus. 6.000. 6.000. Masih 7.000. 8.000. 9.000. 10.000. 11.000. 12.000. 13.000 masih ada banyak. 14 masih banyak. 15 masih banyak. 16 masih banyak. 17 masih banyak. 18 banyak. 19 banyak. 20.000 masih lanjut. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Betul kata Kak. 28. 29. 29. Tinggal 2. Tinggal 2 orang. 30. 32 orang. 31 2 orang. Gak boleh begitu didis nanti. Ayo, kalau masih berani. 32. Nah, itu namanya mengintimidasi peserta yang lain. Nah, itu begitu. Prakteknya juga ada di lapangan kayak itu tuh. Ada yang kayak itu. Gitu. Yo, tadi udah 33, masih 2 orang. 34. 34. 1 kali. 1 kali. 34 2 kali. 34 100 rupiah. Oke, berarti 34 yang ketiga kali ya, Said sebagai pemenangnya. Maju Said, di foto Said. Yes. Iya, kelihatan kan di situ harganya ternyata 200.000. Ini menang cuman 34.000. Jadi untung Said. Ya kan? 200 ya? Oh. Itu jadi yang di bawah itu yang berkualitas mahal-mahal. Makanya sayang dong kalau dilewatkan foto. Nah. Oke, terima kasih. Jangan dibawa dulu. Ini nanti nggak dibayar nanti. Oh, nggak ada ininya ya? Nggak ada bungkusnya ya? Oh, bungkusnya ini ya. Ini tadi Said yang menang ya. Nah, 34.000. Kok 34 semua ya? Ayo lanjut, Kak Gina. Dikit lagi. Oke, kita lanjut materi ya. Dikit lagi selesai kok. Di sini ada
alokasi belanja-belanja oleh pemerintah itu 5 menit ya Mbak? iya yang terbesar itu di pelayanan umum sekitar 33%-an. Yang lainnya sekitar belasan persen maupun satuan, ada perlindungan sosial, perumahan, pariwisata, sampai kesehatan. Oke, gimana APBN atau uang kita ini disusun? Pastinya ada yang namanya skema penyusunan APBN atau siklus APBN, di mana APBN ini direncanakan pada setahun sebelum dilaksanakan, yaitu Januari sampai Juli di tahun sebelumnya. Di sini Kementerian Keuangan bersama Bappenas ini melakukan perencanaan dan penganggaran APBN. Lalu Agustus Oktober tahun sebelumnya rencana APBN yang sudah direncanakan dan dianggarkan oleh Menkyu ini akan dibahas bersama DPR untuk dimintai persetujuannya. Lalu akhir Oktober tahun sebelumnya ini akan ditetapkan APBN tersebut akan ditetapkan melalui undang-undang. Jadi APBN kita itu sebelum dilaksanakan memang udah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan teman-teman, dan didukung oleh peraturan presiden sebagai untuk menetapkan APBN ini. Lalu mulai Januari dilakukan pelaksanaan APBN selama 1 tahun anggaran. Lalu di sepanjang tahun anggaran diadakan pelaporan dan pencatatan atas setiap aktivitas negara yang mempengaruhi APBN kita. Lalu di akhir, di semesteran atau tahunan itu akan dilakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban atas anggaran negara yang sudah dilaksanakan. Lalu apa saja sih manfaat uang kita ini atau APBN uang kita ini? Nah, teman-teman bisa lihat dari aspek kecerdasan dalam menempuh pendidikan. Teman-teman ini beberapa siswa udah merasakan adanya bantuan BOS, ada program Indonesia Pintar juga, ada KIP kuliah, itu didanai bersumber salah satunya dari APBN, didanai oleh APBN. Lalu di kesehatan ada sebelumnya ini negara kita melewati masa COVID, itu dari vaksin, penyediaan alat-alat medis juga bersumber dari APBN, teman-teman. Ada pembangunan rumah sakit, ada penurunan stunting, itu program pemerintah di daerah-daerah tertentu untuk mengurangi tingkat stunting anak-anak Indonesia. Lalu di kesejahteraan ini APBN ini didistribusikan dalam berbagai bantuan sosial dan kemasyarakatan. Ada bantuan langsung tunai BLT, program keluarga harapan juga masuk ke lingkup kesejahteraan yang bersumber dari APBN. Ada juga subsidi bahan bakar dan subsidi lainnya. Jadi APBN ini memang ditujukan atau dialokasikan di berbagai sektor berdasarkan prioritasnya masing-masing. Lanjut. Nah, lalu karena kita tadi udah lihat postur pendapatan kita yang besar, dan karena pendapatan yang besar itu akan memunculkan semakin banyaknya kebutuhan yang bisa dipenuhi. Lah, bagaimana caranya kita dapat mengelola keuangan negara untuk menambah pendapatan negara kita? Lanjut. Nah, dari lingkup teman-teman sendiri, bagaimana teman-teman bisa berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan negara kita? Teman-teman bisa belajar yang tekun, karena tadi kan anggaran pendapatan dan belanja negara kita ini salah satunya dialokasikan untuk pendidikan teman-teman semua. Di sini kami berharap teman-teman bisa belajar dengan tekun agar anggaran yang sudah dialokasikan bisa digunakan secara optimal. Lalu teman-teman juga diharapkan aktif di kegiatan sosial, menjaga lingkungan, menjaga nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, menyampaikan sosialisasi tentang APBN atau uang kita yang sudah teman-teman terima dari kami, para pengajar, ke keluarga atau teman yang lainnya, dan menjadi warga negara yang baik. Udah. Tadi videonya mau diputar nggak? Kelamaan nih. Udah mau jam 10 kita ini ya close statement dari Kak Gina menutup. Habis ini kita kahut terus foto-foto. Oke, mungkin segitu pemaparan materi dari saya, Kak Gina, dan Kak Agus.
di sini kami berharap teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai APBN uang kita. Tadi yang kami harap teman-teman bisa memanfaatkan alokasi pendidikan dengan sebaik-baiknya agar nantinya bisa menjadi sumber daya manusia atau aset yang dimiliki Indonesia yang berkualitas unggul demi kebaikan teman-teman sendiri, demi kebaikan masyarakat, dan demi kebaikan negara kita Indonesia. Mungkin segitu. Di sini ada post-test karena tadi aku dan Kak Agus udah menjelaskan materi. Jadi kita ada kuis lagi. Ayo, siap-siap, Kahoot lagi. Ini juaranya 1, 2, 3 dapat ini. Nah tuh sampai 3 orang. 3 orang dapat tumbler yang cantik. Yang tadi memperhatikan bisa. Terus ini 1, jadi 3 orang masing-masing dapat 1. Soalnya ada 6 ya. Soalnya ada 6. Soal ada 6. Soalnya ada di materi yang disampaikan oleh Kak Gina tadi. Oke. Kodenya, pinnya silakan dimasukkan. Soal 6 nanti dapat hadiah tumbler sama buku agenda. Oke, sudah masuk semua? Kita mulai? Belum? Sabar. Sini sudah? Sudah? Masih ada? Masih ada? Ayo, jangan sampai Said menang lagi. Oh tadi Said gak jadi menang ya? Said ya? Ayo Said. Sudah? Semua? Belum? Kita tunggu lagi. Kita tunggu dikit lagi. Sudah? Ada yang belum? Sudah ya? Oke ya? Sudah ya? Oke. Kita mulai soal yang pertama. Soal pertama, silakan ambil posisi masing-masing. Kalau nggak kelihatan di belakang, maju. Kepanjangan APBN. Kepanjangan APBN tadi sudah dipelajari. Ayo. Jangan sampai salah. Awas kalau masih ada yang salah. Tadi sudah dipelajari. Ternyata masih ada yang salah 9 orang dan ada yang belum sempat jawab. Kenapa banyak mikir? Tinggal diklik aja ya. Oke, lanjut. Siapa yang pertama? Jihan. Masih posisi di atas. Kan belum, ini baru soal ke-1. Oke, lanjut lagi. Sumber pendapatan negara kecuali tadi sudah disampaikan. Ayo. Tinggal klik aja, nggak usah dihitung-hitung. Ayo. Masih ada yang salah, ya. Masih ada yang salah. Sama posisi sekarang. Widya. Wih, jauh ya. Widya, Jihan mana Jihan? Jihan turun. Oke, lanjut. Perhatikan soalnya. Aduh. Kepanjangan BKF. Tadi sudah sempat saya sebut. BKF, tinggal langsung klik. Biar cepet jawabnya itu pokoknya yang hijau itu benar. Klik aja yang hijau terus sampai setelah terakhir. Jalja, Widya, naik lagi Widya ya, masih naik ya. Oke, Widya. Jihan mana? Udah hilang Jihan. Jihan ngalah ya? Jihan nggak jawab lagi. Lanjut. Nilai-nilai Kementerian Keuangan kecuali yang mana yang bukan. Tadi sudah disampaikan juga. Yang mana yang bukan. Lanjut. Nah, banyak yang salah ya. Ya kecuali yang loyalitas. Ya, loyalitas itu maksudnya di sini, sudah di dalam sini. Oke, siapa poin? Widya masih memimpin dan nilainya jauh tuh. Widya jauh nilainya nih, kandidat juara. Lanjut. APBN digunakan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Merupakan fungsi apa? Fungsi apa? Salah satu yang benar. Fungsi apa?
Banyak yang salah. Berarti tadi pas lagi ngerjain remedi akuntansi, tadi nggak lihat ke depan, ya. Tahu ya. Widya masih posisi di atas dan jauh posisinya nih, hampir. Ini soal terakhir ya. Habis ini soal terakhir. Awas nih, perhatikan. Soal terakhir ini pasti bisa semua, harusnya, ya. Dan itu kalau jawab klik paling cepat bisa langsung mengungguli Widya. Asal Widya nggak jawab. Ya, perhatikan ini. Ini awas. 1, 2, 3. Ayo, ini lagi ya. Langsung klik, jangan pikir-pikir. Klik langsung. Klik langsung. Ini mana ini? Masa yang benar cuma 2? Hah? Yang beda sama yang tadi. Oh. Masa alamat sekolahnya kok nggak tahu sih? Widya, Saski, Asmi, silakan ke depan. Potongan? Silakan. Potongan? Silakan ke depan maju, kita kasih hadiahnya. Widya, Saski, Asmi. Nih, nanti Kak Gina ngasih 1, ya. Maju. Widya, mana Widya? Ini Widya. Widya yang sebelah sini. Di atas ini biar kelihatan di foto. Nah, Widya. Terus ini? Yang kedua, Saski. Asmi, situ. Nah, saya ngasih yang ke Widya. Saya biar kelihatan tinggi juga ya. Nah. 1, 2, 3. Lagi? Dah. Nah, gantian itu Saski yang ngasih Gina. Biar ada dokumentasinya semua. Yang mana nih, Kak? Ini. Terserah yang mana, maunya yang mana tuh? Mau yang buku? Oh, tumbler. Nawar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Kak Adip kasih ke satunya nih, fotonya. Masih bingung tarik nafas. Kasih yang juara 3. Lumayan nih. Lumayan lah, itu nggak ada di toko. Dah. Oke, terima kasih. Ini masih ada coklat banyak daripada saya bawa pulang. Iya. Ini ada. Ini kalau dibagi semuanya dapat, tapi harus dipotong-potong, ya. Nah, terus tadi usulan yang dari depan sini katanya suruh bagi yang berdepan aja. Setuju nggak yang belakang? Terus gimana dong cara baginya? Saya mau nanya aja. Nanya. BKF. Ada yang tahu BKF kepanjangan? Nah, ini. Badan Kebijakan Fiskal. DJKN. Apa? Direktorat Jenderal Keuangan. Salah. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah. Salah tadi. DCBC. Sini dulu. DCBC. Sini ya. LNSW. Ayo. LNSW. Lembaga Nasional Single Window. LNSW. Single Window. Sini ada yang tahu? Ya, sebentar, jangan jawab dulu. Tugasnya nggak tahu. Udah lewat waktunya. Betul, belum. Iya, tapi belum dulu, jangan jawab dulu. Singkatan dari DJPPR. Lah, LNSW. Lembaga Nasional Single Window. Iya. Sini lagi. Awas. DJPPR.
BJPPR. Izin pengelolaan pembiayaan dan resiko. Oke. Sini. BPPK. BPPK. Badan Pendidikan dan Pelatihan. Oke. Sini. Apa lagi Mbak? Apa lagi Kin? Izin. Stan. Stan. Ayo. Salah. Dina, kasih apa pertanyaan? Apa? Ijen tadi, Ijen. Terus kemudian apa lagi ya kita itu? Ini kepanjangan lagi deh. Iya. Dari Serah. Setjen. Benar, Kak. Yang udah dapat boleh dapat lagi nggak? Atau buat teman-teman yang lainnya? Jangan. Yang belum dapat. Ya, yang belum aja. Benar. Turun. Aku hitung 1 sampai 3 ya. Yang lain lihat dong. Yang pertama siapa? 1, 2, 3. Udah dapat belum? Sekretariat Jenderal. Udah selesai. Foto-foto. Sudah berarti kita. Oh. Terakhir. Ini mau dilanjut apa langsung mau pelajaran? Kalau saya keluar, ini ibu guru mau langsung ngajar. Ini pingin langsung sampai. Berarti sampai sore ya. Nanti saya dimarahi Bu Kepala Sekolah. Nah, sebenarnya jadwalnya apa? Enggak, saya ngasih ini aja. Hujan badai. Ilmu yang Halilintar. sangat berguna bagi anak-anak muda. Sebentar aja, paling 5 menit. Jadi terkait dengan perencanaan keuangan, ya. Karena ini ilmu ini saya dapatkan setelah saya udah umur 40 tahun ke atas. Sehingga kalau diterapkan itu nggak maksimal. Nah, kalau bagi adik-adik sekalian ini mau menerapkan itu masih sangat bagus. Simpelnya begini. Adik-adik pasti nanti akan setelah lulus sekolah, kuliah, kemudian bekerja ya, mungkin bekerja atau mungkin jadi pengusaha. Tapi nanti ada masanya kita ini nggak produktif lagi. Atau mungkin kalau bahasa orang pegawai berarti pensiun. Pensiun itu sekitar umur 56, umur 60 tahun. Itu sudah nggak bergaji, sudah nggak bisa kerja, kerjanya pun nggak maksimal. Tapi kita kan masih tetap perlu kebutuhan kan. Nah, bagi adik-adik semua yang ingin kemudian pada saat masa pensiunnya masih tetap bisa menikmati bebas finansial, dalam artinya masih dapat penghasilan yang tinggi atau dapat tabungan yang banyak, itu harus dipersiapkan dari sekarang. Contohnya begini, sekarang kan sudah punya uang saku bulanan nih, ya, atau mungkin uang saku harian dikasih orang tua. Kemudian adik-adik ini punya cita-cita nanti pada saat saya pensiun umur 60 tahun itu saya ingin punya uang 1 miliar. Nah, itu bisa direncanakan dari sekarang. Sudah belajar present value, future value kan? Iya kan? Nilai uang sekarang, nilai uang yang akan datang. Ya. Jadi 1 miliar 40 tahun yang akan datang itu bisa kita prediksi dari sekarang. Nanti itu kaitannya dengan ada inflasi, ada bunga bank atau margin ataupun nilai dari investasi. Nanti kalian hitung, lihat di rumusnya future value. Kalau mau 1 miliar, berarti sekarang itu harus nabung per bulannya berapa? Itu nggak besar. Paling bisa jadi suruh nabungnya mungkin 50.000. Tapi harus rutin. 50.000 tiap bulan, itu nanti pas kalian pensiun, itu bisa mendapatkan uang 1 miliar. Silakan hitung aja. Tergantung dari cita-cita kalian pingin punya duitnya berapa. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, yang lebih simpel lagi dengan cara investasi emas. Contohnya gini, kalian pingin naik haji. Naik haji itu sekarang tarifnya 60 juta. Ya,
60 juta untuk sekarang. Tapi kita nggak mungkin naik haji sekarang, karena kan perlu ada daftar antrian. Bisa jadi antriannya 20 tahun yang akan datang. Nah, caranya supaya kita dapat uang 60 juta, dan uang itu bisa kita gunakan untuk naik haji 20 tahun yang akan datang, dikonversi ke emas. 60 juta sekarang, itu kalau dikonversi ke emas, itu emas sekarang kan harganya sekitar 1.300.000 per gram. Berarti kalau kita butuh 60 juta, kita harus punya emas sekitar 50 Langsung pada gram. dimakan. Nah, caranya mulai sekarang kalian nabung emas. Nabung emas bisa 0,1, bisa 0,2. Nabungnya berbentuk uang. Nanti ditulis di tabungannya itu berbentuk gram. Jadi kalau 100.000 di tabungan emasnya itu nanti tertulisnya 0,1 gram. Kalau nabungnya 1.300.000, ya berarti nanti di tabungannya tertulis 1 gram. Nah, silahkan direncanakan seperti itu. Kalian tabung, dikonsistenkan tiap bulan nabung berapa. Nanti pada saat terkumpul 50 gram, maka itu jangan diambil sampai pada saat kalian akan naik haji. Nah, perencanaan keuangan ini bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Bisa dipahami ya, ini sepertinya sederhana, tapi kalau dijalanin dari sekarang, itu manfaatnya sangat besar sekali. Dan saya yakin, dari sekelas ini, nggak mungkin semuanya akan kemudian menerapkan ilmu ini. Gitu ya, mungkin ada 1-2, nanti coba perhatikan pada saat ada yang menerapkan ini, akan merasa bahwa ini ilmu yang sangat-sangat manfaat. Simpel tadi ya, kalau mau naik haji, butuh duit 60 juta, berarti harus punya emas 50 gram, silakan mulai sekarang, ada uang beli ya, nggak usah beli langsung fisik. Jadi caranya buka buku tabungan haji, itu ada di bank-bank syariah. Silakan buka, nanti ada duit 100.000 masuk, itu langsung berbentuk tertulisnya adalah gramasi emasnya. Mungkin demikian dari kami, terima kasih banyak. Ada yang ingin bertanya terkait investasi, terkait yang disampaikan Kak Gina tadi, ataupun yang lainnya lagi? Ada? Sebelah sini kanan nggak ada? Tengah nggak ada? Kiri tengah nggak ada? Yang paling kiri nggak ada. Baik, dari saya mohon maaf, dari Kak Gina, dari Kak Adib ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ada yang ingin disampaikan lagi Kak Gina? Cukup? Kak Adib ada yang disampaikan? Kak Adib ini masih nunggu pengumuman untuk bisa diterima di Kementerian Keuangan. Mohon doanya ya. Mungkin demikian, tapi sebelumnya kita foto kali ya. Boleh. Fotonya kayak ini aja. Ayo, Mas yang foto, Kak Adib yang foto. Per baris saja. Nah, di sini Kak Gina. Biar foto sana, nanti kita geser ke situ, geser gitu. Ya. Kelihatan nggak? Ini aku kelihatan. Kelihatan agak. Ini ketutupannya. Ketutupan. Oh, geser dikit. Nah. Ini 1, 2, 3. Lagi ganti gaya. Ganti gaya. Aduh. 2, 3. Oke, ke sini. Geser sini. Geser sini. Iya. Rapat lagi. Oh, merapat. Oh. Yang belakang nggak kelihatan. Gini kan? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Nah, situ. Mana ada materinya? Yang belakang nggak kelihatan. Belakang kalau mau maju sini boleh. Kalau tetap mau di belakang nggak apa-apa. Nanti ini bisa dilihat ya, ada dokumentasinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Gimana? 3 deh, 3 SMA 3. Oh, SMA 3. Kalau ini 6 dong. 3 berarti. Yang belakang gelap itu. Belakang gelap, maju aja sini.
SMA 3. SMA 3 jempol. Oke. Makasih guys. Terima kasih banyak. Terus nanti ngelihatnya di mana mereka? Lihatnya di mana? Lihatnya di mana? Foto-foto kita itu. Mau minta nggak? Oh, foto bareng. Di mana foto barengnya? Di mana? Oh, maju ke sini semua. Oh, ya udah. Ayo, ini ada ini. Udah. Yuk. Maju ke depan untuk foto semua. Bisa? Apa dibagi dua apa gimana? Gabung. Nanti ada yang Oh, ada yang duduk di bawah. Ayo di sini semuanya ke belakang. Ada yang di belakang saya sini kayak gini. Ada yang nongkrong. Yang cowok-cowok ada yang nongkrong. Ya. Aku di mana ya? Cowok ada yang nongkrong cowok. Cowok nongkrong semua. Oh iya. Kalian ini 3 tahun bareng atau di acak? Oh, 2 tahun. Kelas 10 itu bisa. Oh, itu pilihan jurusan. Oh. Berarti kelas ini udah sama-sama kayak dari kelas 11. Iya. Muat, masuk semua. Bukan militer. Kayaknya enggak seketat itu deh. Sini. Ya, 1, 2, 3. Lagi. Gaya bebas. Gimana? Nah, video ya. Video. Gimana? Dari kami untuk nanti. Iya. Dari kami. Apa-apanya gimana? Mulainya. Teriak siapa yang teriak? Ayo, yang teriak. Kemenkeu mengajar 9. Nah, yang lainnya jawab dari kami. Mendok negeri. Oke. Oke. Dari kami untuk negeri. Oke, siapa yang teriak tadi? Dewa. Oh, oke. Video ya. Kemenkeu mengajar 9. Dari kami. Asik juga Kak. Terima kasih semuanya. Kepoin aja di Instagramnya, biasanya ada banyak. Minum kita ini. Thank you. Nggak ada.